Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 10 yang berjudul sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas dua sifat, yaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Apa sih perbedaan antara ma'ani dan ma'nawiyah? Berikut kita akan bahas. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogika oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Sifat ma'ani disebut juga sifat yang abstrak. Ini wajib ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 macam. Yang pertama adalah qudrah, artinya maha kuasa. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas di atas apapun. Dia berkuasa atas ciptaannya, memelihara dan menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan yang lain. Manusia pun juga mampu untuk berkuasa, menciptakan, memelihara dan menghancurkan. Tetapi mereka tidak berkuasa mempertahankan dirinya dari kematian, karena yang mengatur kehidupan kematian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian adalah iradah, yang kedua iradah, atau artinya itu berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Manusia tidak dapat menolak apabila Allah berkehendak atas segala sesuatu terhadap diri mereka. Dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam ayat tersebut kita dapat mengutip bahwa Allah memiliki maha yang kehendak. Apapun yang dikehendak oleh Allah itu bakalan terjadi. Bahkan manusia pun tidak akan bisa untuk menghindarinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilmun, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal yang terkait dengan ciptaannya. Pengetahuan Allah tidak akan terbatas dan mutlak, dari perkara yang terkecil sampai yang tak terhingga, dari yang tersembunyi sampai yang terang, dari yang lahir maupun sampai yang batin. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 75 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apapun yang diperbuat oleh makhluknya, entah tersembunyi maupun tidak tersembunyi, maka Allah pun akan mengetahuinya. Kemudian yang keempat adalah hayatun. Hayat artinya adalah maha hidup. Zat yang kekal hidup dan tiada pernah mati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 2 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup
yang terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya adalah Allah itu yang menghidupkan segala makhluk-makhluknya, dan Allah pun tidak akan pernah bisa untuk mati. Kemudian yang kelima adalah sama' atau sam'un, yang artinya maha mendengar. Kesempurnaan Allah memiliki sifat maha pendengar, tidak terbatas. Dia mendengar semua yang ada di dalam alam ini, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dekat maupun yang jauh. Bahkan suara hati pun terdengar oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha sami'un alim, yang artinya sungguh Allah itu maha mendengar serta maha mengetahui. Kemudian selanjutnya adalah Al-Basar. Al-Basar artinya maha melihat. Selain maha mendengar, Allah pun juga maha melihat apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 265 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang terakhir dari sifat ma'ani yaitu adalah kalamun, artinya adalah Allah maha berfirman. Kalam artinya adalah berbicara, yaitu bahwa Allah berbicara melalui firman-firmannya yang berupa wahyu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kallamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Baik, tadi kita sudah membahas tentang ma'ani, sekarang kita membahas sifat dari ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah itu tidak bisa berdiri sendiri, berbeda dengan sifat ma'ani tadi. Sifat ma'nawiyah dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama adalah qadiran, artinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu mutlak di bawah kendali atau di bawah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 37 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan sesuatu mukjizat. Kemudian yang kedua adalah muridan, yang artinya yang maha berkehendak. Allah memiliki kehendak. Maksud dari sifat muridan adalah Allah maha berkehendak atas segala sesuatu, baik mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 26 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah aliman, yang artinya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Arti dari aliman adalah Allah itu mengetahui atas segala sesuatu, meliputi apa yang berada di bumi serta apa yang berada di langit. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Kemudian yang keempat adalah hayyan. Artinya adalah Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 2 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian yang kelima adalah sami'an, yaitu Allah maha mendengar atas segala sesuatu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 134 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah maha mendengar serta maha melihat. Kemudian sebelum terakhir yaitu adalah basiran, artinya adalah maha melihat atas segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basiran. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Kemudian maknawiyah, sifat maknawiyah yang terakhir adalah mutakalliman, artinya adalah yang maha berbicara. Arti dari mutakalliman adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan semua makhluknya tanpa suara dan bahasa tertentu. Karena Allah dapat berbicara dengan semua bahasa makhluknya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 6 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Dari sifat-sifat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali sifat atau maha sifat yang dimiliki oleh Allah dan tidak akan mungkin pernah bisa untuk dimiliki oleh makhluknya, yaitu manusia khususnya. Maka dari itu kita sebagai makhluknya harus menyadari bahwa kita termasuk makhluk yang sangat lemah, dan kita harus bisa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tidak ada pertolongan kepada siapapun selain Allah, karena Allah adalah maha segalanya. Mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di situ dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.